Perkenalkan, nama saya Frederick Dulevere Sirait dengan NIM 71 2022-264. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan materi presentasi kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang kekristenan pada masa prakolonialisme. Sebelum itu, latar belakang dari materi yang kami bawakan ini berdasarkan perkembangan Kristen yang berada di Indonesia, di mana banyak orang mengetahui bahwasanya Kristen itu awalnya berkembang di Maluku melalui Portugis yang datang ke sana. Namun, di luar dari hal itu, banyak orang yang tidak menyadari bahwasanya Kristen itu pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara, tepatnya itu di Barus, Sumatera. Tentu perkembangan kekristenan ini tidak luput dari hubungan antara pengabaran Injil dengan perdagangan tersebut. Karena orang yang datang ke Barus pada saat itu dengan tujuan utama yaitu perdagangan. Ajaran yang pertama kali sampai di Indonesia yaitu ajaran yang berkembang di Timur Tengah yaitu Kristen Nestorian. Namun banyak kendala yang menyebabkan ajaran itu untuk sulit masuk dan berkembang di Indonesia. Masuk kepada pembahasan, kedatangan pedagang di Barus memiliki alasan, di mana Barus itu memiliki sumber daya alam dan kondisi yang sangat strategis bagi perdagangan yang dilaksanakan oleh orang-orang pada saat itu. Selain itu, Barus juga sudah memiliki hubungan yang sangat erat dengan Timur Tengah sebelum datangnya orang Persia yang datang ke Barus untuk menyebarkan, secara tidak langsung menyebarkan kekristenan tersebut. Barus sudah memiliki hubungan yang sangat erat dengan Timur Tengah, di mana Barus sudah menjadi pusat perdagangan karena Barus memiliki sumber daya alam yang berupa kapur barus atau kamper. Hal tersebut menjadikan Barus memiliki daya tarik yang sangat kuat, sehingga Barus menjadi tempat yang sangat istimewa bagi pedagang saat itu. Sehingga banyak pedagang-pedagang yang datang ke Indonesia itu ingin menguasai jalur perdagangan tersebut. Lalu bagaimana Nestorian dapat masuk ke Barus? Hal itu disebabkan karena Kristen yang mula-mula hadir pada saat itu berawal dari Syria, Irak, dan menyebar ke Persia dan sekitarnya. Hal tersebut dapat terjadi karena pelabuhan di Timur Tengah itu, yaitu Antioquia, memiliki jembatan utama sebagai penghubung antara Timur dengan Eropa. Bukan hanya itu, banyak pedagang-pedagang yang melewati Antioquia dengan tujuan ke Turki, ke Eropa Timur, ke Mesir, dan negara Afrika lainnya. Dalam sejarah gereja, memang sangat sedikit sekali materi yang menjelaskan tentang Persia ini. Lain halnya dengan patrologi dan dari teks bapak-bapak gereja di Syria yang menuliskan banyak hal sampai saat ini masih berkembang juga. Kristen yang masuk ke Indonesia ini adalah Kristen dengan aliran Nestorian yang berkembang di Timur Tengah. Orang yang membawa Kristen itu pertama kali yaitu Thomas yang meninggal di India saat menyebarkan Injilnya. Beliau mati martir dan makamnya terdapat di India. Kemudian, orang-orang bawahan dari Thomas ini menyebar ke banyak penjuru dengan dua cara. Yang pertama itu dengan cara laut, dan yang kedua dengan cara melalui darat. Kemudian, orang-orang bawahan Thomas yang melalui laut pergi ke Barus, mengikuti jalur perdagangan pada umumnya. Mereka sampai di Barus, mereka melakukan interaksi dengan masyarakat di sana, perdagangan, dan segala macam. Mereka sempat menetap di sana hingga beberapa saat sampai mereka mengumpulkan persediaan untuk armada mereka. Namun seiring berjalannya waktu, mereka juga menyebarkan agama Kristen di sana. Namun kekristenan yang dibawakan oleh para pedagang itu sangat sulit berkembang di Indonesia, apalagi karena Indonesia pada saat itu masih mengandung banyak animisme dan dinamisme di masyarakatnya. Terlebih, mereka juga memiliki kerajaan-kerajaan yang dimana sistem kerajaan itu sangat keras, dan itu adalah satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Sehingga sulit untuk kekristenan pada saat itu untuk berkembang di kalangan masyarakat. Ada beberapa alasan yang menjadi faktor tidak berkembangnya kekristenan di Indonesia pada saat itu. Yang pertama adalah karena sistem hierarki yang tidak berjalan dengan baik, di mana hal tersebut mungkin wajar terjadi karena orang yang menyebarkan
Kekristenan pada saat itu bukanlah orang-orang bangsawan, melainkan hanya sekelompok pedagang. Alasan yang kedua, karena pada saat itu pedagang-pedagang yang masuk ke Barus tidak berjalan dengan lancar, karena masyarakat yang ada di situ masih memiliki kerajaan-kerajaan dengan sistem kerajaan yang sangat kental dan sangat kuat pada saat itu. Kemudian sekumpulan beberapa masyarakat masih memiliki aliran animisme dan dinamisme. Alasan yang ketiga adalah karena pada abad ke-9 agama Islam sudah mulai masuk ke Sumatera, sehingga kekristenan pada saat itu semakin terdesak, mengakibatkan lambatnya perkembangan Kristen pada saat itu. Di mana ditambah lagi daerah-daerah perdagangan atau pusat perdagangan pada saat itu mulai dikuasai oleh orang-orang Arab yang sembari melakukan penyebaran agama Islam dengan terstruktur. Masuk kepada analisis dari kelompok kami, kedatangan pedagang ke Barus, Sumatera memberikan dampak dan pengaruh yang sangat besar. Walaupun kekristenan tidak dapat berkembang dengan baik, tetapi peristiwa tersebut dapat mengukir sejarah baru dan membuka jalan kekristenan untuk masuk lagi ke Indonesia. Kemudian, Barus merupakan tempat yang sangat penting bagi Indonesia, dikarenakan hasil alam yang sangat berharga dan lokasi yang sangat strategis bagi para pedagang yang datang ke Barus. Kesimpulan kami, perkembangan kekristenan pada masa pra-kolonialisme dimulai sejak abad pertama yang hadir di Syria, Irak, dan Persia. Dengan latar pedagang-pedagang yang datang semakin luas, kekristenan mulai sampai ke Indonesia, tepatnya di Barus, Sumatera. Tentu tidak bisa dimungkiri jika perkembangan kekristenan di Sumatera dikatakan lambat, karena tujuan utama dari pedang-pedang pada saat itu adalah untuk berdagang atau untuk mencari kekayaan, bukan untuk memberitakan Injil. Selain itu, budaya dan agama yang dibawakan oleh para pedagang yang datang itu sulit untuk masuk ke wilayah Sumatera, dikarenakan masyarakat di sekitar situ masih menganut animisme dan dinamisme, atau agama suku yang masih sangat kental di masyarakat. Sehingga kekristenan yang hadir pada saat itu bukanlah untuk mengkristenkan orang-orang di situ, melainkan untuk berdagang. Perdagangan adalah yang terutama, dan menyebarluaskan kekristenan adalah bonus semata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video presentasi kali ini. Apabila saya terdapat salah pengucapan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.